Berikutnya, kasus kematian anak malang Alvaro Kiano Nugroho di tangan ayah tirinya belum berakhir. Ditemukan sudah berupa sebagian kerangka usai sebelumnya diculik, tersangka bunuh diri di kantor polisi. Berikut rangkaian fakta miris dan tragis ini sejauh ini. Tak ada keceriaan yang tersisa di rumah keluarga Alvaro Kiano Nugroho. Anak berusia 6 tahun yang hilang misterius sejak 6 Maret 2025 lalu. Peristiwa bermula saat Alvaro pergi bersama kakek beserta 2 kakaknya, menemani sang nenek berobat ke RSUD Pesanggerahan. Sesampainya di sana, Alvaro disebut pergi ke Masjid Al-Muflihun seorang diri tanpa sepengetahuan keluarga. Diduga ada seorang pria tak dikenal mengajaknya pergi, dan sejak saat itu Alvaro tak pernah lagi kembali. Saya nyari anak saya gitu, saya bapaknya, dibilangnya gitu. Nah, ini anak saya, dibilang itu berarti kan bapaknya ya. Nah udah begitu, Marpol itu nggak memperhatikan orang yang datang itu, hanya menunjukkan bahwa anak itu main di atas di lantai 2, gitu kan. Nah setelah itu nggak tahu lagi. Untuk CCTV sendiri, kita di sini nggak ada CCTV. Di masjid itu CCTV-nya mati. Upaya pencarian juga disebar Ibu Alvaro melalui sosial media. Melalui akun Instagram pribadinya, Arum Indah membagikan unggahan permohonan informasi bagi yang menemukan buah hatinya. Meski demikian, video yang diunggah sang ibu selama berbulan-bulan belum membuahkan hasil. Sosok pria misterius yang membawa Alvaro belakangan diketahui merupakan ayah tirinya, Alex Iskandar. Anak malang berusia 6 tahun ini dihabisi nyawanya lantaran sang ayah sakit hati terhadap ibu kandungnya. Oleh pelaku, jasad Alvaro dibungkus dalam plastik hitam dan sempat disimpan di dalam mobil pelaku selama 3 hari. Pasca jasadnya ditemukan, polisi menangkap dan menetapkan Alex Iskandar sebagai tersangka. Ditahan untuk dilakukan pemeriksaan intensif, tak disangka terduga pelaku justru mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Jadi pada pukul 6 pagi hari Minggu, tersangka ini izin untuk ke toilet. Jadi seolah dia sudah buang air di celana. Pertama dia menggunakan celana pendek yang diberi oleh penyidik, karena tidak boleh menggunakan celana panjang. Karena celana pendek itu kotor, dia minta untuk diganti dengan celana panjang. Pada saat di ruang konseling, lebih kurang berkisar dari pukul 6.30 sampai dengan 8 atau jam 9 pagi, ditemukan oleh rekannya tadi, yaitu inisial G. Keputusan pelaku untuk berperan ikut serta membantu pencarian Alvaro sebelum akhirnya memilih mengakhiri hidup setelah kasusnya terbongkar dikategorikan kriminolog sebagai 3 fase. Fase pertama adalah tindakan pidana pertama yang kemudian menghilangkan jejak dari Alvaro. Fase kedua adalah dugaan saya Alvaro mengalami satu kondisi psikis, dalam konteks ini adalah kekerasan yang diciptakan oleh keluarganya sendiri. Dalam hal ini ada orang melakukan penculikan. Yang ketiga adalah saat kemudian Alvaro tidak bisa menjadi manifestasi secara emosional, secara material, dan kemudian ini menjadikan salah satu bentuk, maaf misalnya ya, upaya untuk dapat melakukan kekerasan terhadap keluarga korban, maka yang ketiga dia berupaya untuk menguburkan atau kemudian menghilangkan nyawa dari Alvaro tersebut. Nah, saat kemudian pelaku sudah melalui 3 fase ini, maka dia berada pada titik akhir untuk menghilangkan jejaknya dan kemudian dia tidak lagi mampu untuk bisa memperbaiki kebutuhan secara emosional, kebutuhan keluarga, maka dia akan mengakhiri hidupnya. Rabu siang, tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan dan tim forensik RS Polri melakukan penyisiran di TKP pembuangan jasad Alvaro. Menerjunkan anjing pelacak, polisi temukan sejumlah bagian kerangka tubuh manusia diduga milik Alvaro. 5 sampel kerangka yang ditemukan di lokasi kemudian dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati untuk diperiksa lebih lanjut. Hal ini guna memastikan apakah kerangka tubuh manusia yang ditemukan milik Alvaro atau korban lain. Tim Liputan melaporkan.